Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Isbandi dari Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan presentasi tentang materi pemrograman berorientasi objek atau PBO. Dalam PBO sendiri terdapat konsep atau ide dasar, yaitu menggabungkan data dan fungsi menjadi satu kesulitan unit yang dikenal sebagai objek. Dalam materi PBO ini yang harus diperhatikan yaitu objek, kelas, atribut, metode, interaction, data hiding, polymorphism. Yang pertama yaitu objek. Objek di dunia nyata, tiap objek memiliki ciri dan tingkah laku yang berbeda. Misal, objek mahasiswa, ciri biasanya dilihat dari warna kulit, suara, jenis kelamin. Yang kedua, misalnya tingkah laku, seperti berlari, menulis, makan, dan lain-lainnya. Di pemrograman, ciri dari tipe objek diimplementasikan menjadi atribut atau variabel. Tingkah laku diimplementasikan menjadi metode atau fungsi. Seperti contoh pada balok. Suatu balok sendiri itu menjadi objek. Datanya yaitu panjang, jadi panjang balok, lebar, tinggi balok. Jadi suatu balok itu objek. Datanya yaitu ukurannya, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Untuk fungsi, yaitu menghitung volume dan menghitung luas permukaan balok itu. Nah, dalam menghitung volume dan luas permukaan balok tadi, maka harus ada beberapa objek persegi panjang. Dan tiap objek memiliki data dan fungsi sendiri-sendiri. Yang selanjutnya tentang kelas. Di dalam PBO kelas, atau diibaratkan di dunia nyata, kita sering melihat banyak objek yang modelnya yang sama. Objek-objek tersebut bisa memiliki perbedaan atau tidak, seperti misalnya mobil, mahasiswa. Terus di dalam mobil, kelas dalam blueprint dan membentuk objek. Objek-objek yang sama adalah merupakan anggota dari suatu kelas. Contoh, dalam kelas terdapat apa? Kalau di dalam mahasiswa terdapat kelas ini nama, menulis, kuliah, makan, itu metodenya. Kalau objek seperti selanjutnya yaitu atribut dan metode. Untuk atribut yaitu data atau field yang menentukan ciri dari suatu kelas atau objek. Bisa disebut juga dengan anggota. Untuk metode sendiri yaitu fungsi yang dilakukan oleh kelas atau yang dikenakan terhadap kelas. Bisa disebut juga sebagai fungsi anggota atau member function. Yang selanjutnya yaitu tentang inheritance atau pewarisan. Sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan kepada kelas yang lain. Seperti superclass, kelas yang diturunkan ke kelas lain. Subclass, kelas yang diturunkan dari kelas lain. Contoh, kelas tabung diturunkan dari kelas lingkaran. Jadi tabung, subkelasnya lingkaran. Contoh inheritance, superkelasnya yaitu bidang. Di dalam bidang tadi terdapat lingkaran dan segi empat. Lingkaran dan segi empat ini disebut dengan subclass. Subclass itu lingkaran dan segi empat. Jadi bidang, suatu bidang itu menjadi contoh dari superclass. Misal kayak rumah, misalkan kayak rumah, superclassnya itu rumah. Di dalam rumah terdapat lemari, meja, itu
seperti contohnya subclass. Ya, paham ya? Jauh paham. Yang selanjutnya yaitu tentang encapsulation atau disebut dengan data hiding. Cara kerja dari data hiding tersebut yaitu suatu metode atau fungsi dalam mengakses data atribut bersifat tertutup seperti kayak black box. Nah, untuk polymorphism yaitu metode atau fungsi yang dapat melakukan tugas lebih dari satu jenis, dan dikarenakan karena terdapat beberapa metode yang dengan nama yang sama namun parameternya berbeda-beda. Contoh polymorphism, induk atau ibu. Jadi ini ya contohnya seperti induk atau ibu lah, ibu. Ini contoh dari metode akan mewariskan anak. Ibu ini mempunyai anak 3, misalkan anak 1 mempunyai berkelamin laki-laki, anak 2 berkelamin perempuan, anak 3 berkelamin apa? Bisa laki-laki juga. Nah, di dalam anak tersebut diwariskan juga mempunyai suara, anak kedua juga mempunyai suara, yang ketiga juga sama. Jadi masing-masing anak memiliki isi metode yang berbeda. Maksudnya sama-sama mempunyai suara tapi mempunyai perbedaan. Entah suaranya yang besar atau entah suaranya yang cempreng atau apa ya, kalau suara itu ngebas atau dan lain sebagainya. Itulah. Jadi polymorphism itu sebagai contoh. Sekian dari penjelasan presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada komentar atau kritik saran yang mendukung video ini mohon tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.